Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, today hari ini kita akan bahas tuh apa punya itu sistem terdistribusi, ya, tentang permasalahan sistem terdistribusi pada minggu ketiga ini. Nah, untuk minggu ini kita lihat apa saja sih yang ada di permasalahan sistem terdistribusi ya. Oke, misalkan yang pertama apa yang ingin kita capai ya ketika kita membangun sistem terdistribusi ya. Nah, ini karakteristik umum yang dapat digunakan untuk menilai sistemnya. Itu yang pertama adalah heterogenitas ya, terus ada keterbukaan, terus ada keamanan ya. Nah, di sini biasanya berhubungan dengan security. Terus ada scalabilitas ya, terhadap penanganan kegagalan, konkurensi, dan terakhir ada transparansi ya. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas itu coba heterogeneity ya, atau biasa disebut dengan varian atau heterogen ya. Nah, variasi dan perbedaan diantaranya adalah pertama di jaringan. Nah, biasanya kalau heterogenitas untuk jaringan biasanya bermacam-macam ya. Ada misalkan seperti topologi jaringan aja udah bermacam-macam ya, kayak ada star, topologi star ya, dan macamnya. Nah, terus ada perangkat keras komputer sendiri, ada software, terus ada sistem operasi ya, terus ada bahasa pemrograman, dan terakhir ada implementasi oleh pengembang yang berbeda. Nah, untuk middleware ini sebagai lapisan perangkat lunak dalam menyediakan abstraksi ya, pemrograman serta menutupi heterogenitas jaringan. Terus perangkat keras, OS, dan bahasa pemrograman yang mendasarinya. Misalkan di sini adalah Cobra. Oke, kode seluler. Jadi ini untuk merujuk ke kode yang dapat dikirim dari satu komputer ke komputer lain. Biasanya dijalankan di tujuannya, misalnya applet Java dan mesin virtual Java ya. Oke, selanjutnya adalah openness. Nah, dari heterogeneity kita ke openness, di mana ini keterbukaan berkaitan dengan perluasan dan peningkatan sistem terdistribusi. Yang kedua, antarmuka komponen ya, yang terperinci perlu dipublikasikan. Terus komponen baru harus diintegrasikan ya, dengan komponen yang sudah ada, dan terakhir ada perbedaan ya. Nah, perbedaan ini biasanya tipe berdasarkan tipenya, biasanya ada tipe antarmukanya ya pada prosesor, dan berbeda juga. Oke, nah itu openness, jadi keterbukaan. Nah, next adalah security atau keamanan. Nah, untuk dalam sistem terdistribusi ini klien mengirim permintaan untuk mengakses data yang dikelola oleh server sumber daya di jaringan. Oke, pertama misalkan contohnya seperti ini ya. Dokter meminta catatan dari rumah sakit ya. Nah, catatan ini ya harusnya bisa secure ya. Hanya dokter saja yang mengetahui tanpa orang lain yang mengetahui. Atau bisa jadi pasien ya. Nah, pasien nggak boleh diketahui. Nah, yang kedua, pengguna membeli produk melalui perdagangan elektronik atau e-marketplace ya, biasa di sini ya. Nah, yang ketiga ini adalah keamanan diperlukan untuk ya. Nah, ini sebetulnya sambung ya. Keamanan diperlukan untuk menyembunyikan isi pesan ya. Nah, ini biasanya hubungan dengan keamanan dan privasi. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi pengguna jarak jauh maupun agent lain dengan benar ya, untuk autentikasi. Nah, yang keempat adalah tantangan baru ya. Nah, tantangan baru biasanya ini untuk serangan penolakan layanan ya, keamanan kode seluler. Nah, itu security. Lanjut, next adalah scalability ya. Nah, untuk adaptasi sistem terdistribusi ini mengakomodasi lebih banyak pengguna, merespon lebih cepat ya. Nah, biasanya ini yang tergolong sangat sulit dilakukan. Nah, biasanya dilakukan dengan menambahkan lebih banyak dan atau prosesor ya, yang lebih cepat. Nah, komponen tidak perlu diubah ya. Ketika tingkat skalanya itu sistem meningkat ya. Nah, terakhir adalah merancang komponen agar scalable, agar sesuai ya skala, agar sesuai dengan wadahnya. Nah,
Itu scalability. Kita masuk ke failure handling atau fault tolerance ya. Oke, untuk fault tolerance sendiri ya, ini biasanya berhubungan dengan perangkat keras ya. Oke, perangkat lunak maupun jaringan yang gagal. Nah, untuk sistem terdistribusi sendiri ini harus menjaga ketersediaan bahkan pada tingkat keandalan perangkat keras atau perangkat lunak atau jaringan yang lebih rendah. Nah, biasanya toleransi kesalahan ini dicapai oleh pemulihan dan redundancy ya. Oke. Nah, ada concurrence ya atau concurrency. Nah, concurrency atau biasa di ini komponen ya. Nah, dalam sistem terdistribusi ini dijalankan dalam proses yang bersamaan. Nah, untuk komponen ini biasanya dia mengakses dan memperbarui sumber daya bersama, misalkan variabel, ya, database dan driver perangkat, ya. Nah, terus ada integritas sistem. Ini dapat dilanggar jika pembaruan bersamaan tidak bisa dikoordinasikan atau terorganisir, ya. Nah, bisa jadi ini nanti efeknya nanti untuk update atau pembaruan ini bisa hilang, ya. Nah, terus karena hilangnya ini, maka konkurensi ini akan menimbulkan analisis ininya tidak berjalan seperti mestinya atau biasa disebut unconsistent ya. Jadi analisisnya bisa jadi tidak konsisten. Nah, lanjut ke transparansi ya. Nah, namanya juga transparansi ya atau transparan, di mana sistem terdistribusi ini harus dianggap oleh pengguna dan pemrogram aplikasi secara all ya, keseluruhan ya, daripada sebagai kumpulan komponen yang bekerja sama. Nah, selanjutnya juga transparansi ini memiliki aspek yang berbeda yang diidentifikasi oleh ANSA ya. ANSA ini suatu lembaga ya, lembaga lah ya. Nah, ini mewakili berbagai properti yang harus dimiliki sistem terdistribusi sendiri. Oke, untuk yang transparansi akses ya, ini memungkinkan objek informasi lokal dan jarak jauh ya bisa diakses menggunakan operasi yang identik ya. Nah, contohnya misalkan di situ di layar Anda itu ada namanya operasi sistem file di NFS atau file service ya. Terus ada navigasi di web dan ada query di SQL. Nah, oke, itu salah satu contohnya. Nanti bisa Anda lihat transparansi aksesnya. Nah, terus lanjut untuk yang transparansi lokal ya. Nah, di mana ini memungkinkan objek informasi diakses tanpa mengetahui lokasinya ya. Nah, contoh misalkan operasi sistem file di NFS ya, terus halaman di web, terus ada tabel dalam database yang terdistribusi. Oke, bisa nanti kalian pause, bisa kalian lihat ya di layar. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke, next. Di sini ada transparansi juga, namanya transparansi konkurensi ya, di mana ini memungkinkan beberapa proses untuk beroperasi secara bersamaan ya. Secara concurrence ya, menggunakan objek informasi bersama tanpa interferensi di antara mereka among them ya. Nah, contoh misalkan NFS ya, jaringan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM ya. Nah, nanti bisa dilihat situ, terus ada sistem manajemen basis data atau Simbada. Oke, next itu concurrence ya. Dimana selanjutnya adalah replika. Nah, ini memungkinkan beberapa contoh objek informasi yang akan digunakan untuk meningkatkan keandalan dan kinerja tanpa pengetahuan tentang replikanya atau oleh pengguna ya atau program aplikasi ya. Nah, contohnya ini DMBMS terdistribusi atau database management yang terdistribusi ya. Terhadap mencerminkan halaman web atau bukan mencerminkan sih sebetulnya di sini bahasanya mirroring ya. Jadi web mirroring ya. Nah, itu contohnya bisa Anda lihat di layar ya untuk gambarnya. Nah, next adalah transparansi kegagalan atau failure transparency. Nah, ini memungkinkan ya adanya penyembunyian kesalahan ya. Nah, memungkinkan juga pengguna dan aplikasi untuk menyelesaikan ya. Jadi tugas mereka walaupun kegagalan itu ada yang dialami oleh yang lain ya, misalkan komponen apakah gitu kan. Nah, contohnya misalkan Simbada ini ya, sistem manajemen basis data atau DBMS ya. Oke.
Nah, terus ada transparansi pergerakan ya atau movement di sini ya. Nah, biasanya memungkinkan pergerakan objek ya, objek informasi itu sendiri dalam satu sistem tanpa mempengaruhi operasi pengguna maupun program aplikasinya. Contohnya NFS ya dan halaman web. Nah, halaman web bisa kalian lihat situ untuk word process. Misalkan kita mengakses halaman web ya, tapi dia tidak mempengaruhi operasi yang lain. Misalkan kita lagi buka Word atau apa, tapi dia tidak mempengaruhinya ya. Oke, itu dikatakan transparansi pergerakan. Nah, selanjutnya adalah transparansi kinerja, ya. Nah, di mana kinerja ini memungkinkan sistem ini dikonfigurasi ulang atau reconfigurate, ya, atau biasanya untuk di set ulang, ya, untuk gunanya untuk meningkatkan kinerja, ya, karena ini dia telah menanggung beban yang bervariasi, ya. Contohkan misalnya produk terdistribusi ya. Nah, contohnya bisa dilihat di situ. Oke, terakhir ini adalah transparansi penskalaan ya atau scalability tadi ya. Nah, ini mengizinkan sistem maupun aplikasi untuk berkembang dalam skala tanpa mengubah strukturnya ya maupun algoritmanya ya. Dia hanya mengubah skala. Skala ini seperti apa ya? Wadah tempat lah ya. Jadi misalkan harusnya dia nih skalanya besar. Nah, namun skala yang sekarang ini adalah kecil. Nah, ini dia bisa mengizinkan sistem maupun aplikasi untuk berkembang dalam skala ya. Nah, jadi dia ngikutin skala tanpa mengubah struktur yang ada ya. Nah, seperti itu. Contohnya World Wide Web atau HTTP apa ya, akses ya. Web ya. Terus dan database terdistribusi. Oke. Nah, itu saja ya. Untuk minggu ini yang dapat saya sampaikan materi tentang sistem terdistribusi. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan ke WhatsApp group maupun di Google Classroom ya. Oke. Jangan lupa untuk mengabsen ya kehadirannya di Google Classroom maupun di WhatsApp ya. Nanti mungkin ada tugas di sana atau gimana. Oke, ya kalau ada ditanyakan itu ya petunjuknya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada minggu ini, minggu ketiga. Minggu depan akan kita bahas yang lain lagi. Ya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, sampai jumpa dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.